Kulit itu kan sebenarnya organ hidup ya Mas, sama seperti rambut, sama seperti gigi, dan lainnya yang memerlukan perawatan secara teratur dan berkala. I see. Jadi saya tidak setuju dengan ketergantungan, karena organ hidup harus dijaga. Kalau sabun mandi? pH-nya berbeda. Sabun yang dipakai di badan tidak serta-merta bisa dipakai di wajah karena pH-nya berbeda. Efeknya apa kalau kita pakai sabun mandi untuk muka, Dok? Ritual di malam hari, itu perawatannya apa aja sih sebenarnya? 3 komponen dasar itu yang perlu secara konsisten dilakukan. Tapi kalau untuk kulit secara keseluruhan, saya rasa tidak perlu berbelit-belit menumpuk produk-produk yang diaplikasikan. Banyaknya skincare tidak akan berbanding lurus juga dengan sehatnya kulit gitu. Dr. Stanley Setiawan adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika dengan fokus keahlian di bidang dermatologi umum dan estetik. Kiprahnya di tingkat global semakin diakui melalui perannya sebagai pembicara atau global faculty di berbagai simposium kedokteran internasional. Ia juga rutin berbagi riset dan inovasi terbaru di bidang estetika medis. Artinya kalau misalnya ada jerawat ringan gitu, kita pakai serum niacinamide pagi dan malam hari, itu membantu, Dok? Membantu. Bahkan kalau misalnya kulitnya cenderung ada yang jerawatan tapi juga kering. Untuk kulit berminyak apa? Niacinamide itu juga bisa jadi salah satu Wah, pilihan. gila ini Ya. palu gak ada ya niacinamide ya, Dok. Satu habit paling rusak kulit, Merokok. merokok. Ya. Walaupun perawatan udah sampai khatam, tapi kalau ngerokok itu tetap bisa berpengaruh negatif, Dok. Rusak. Guys, skincare sekarang udah kayak kebutuhan pokok dan podcast ini adalah buat lo yang pengen tahu seluk-beluk soal skincare tapi dari perspektif awam. Dikarenakan untuk kita tampil menarik, tampil sehat, gue adalah orang yang percaya bahwa tidak perlu melakukan hal yang dalam tanda kutip aneh-aneh. Dan gue percaya bahwa basic skincare dan overall healthy lifestyle itu menjadi kunci untuk kita bisa tampil awet muda, tampil menarik, bahkan sampai tua. Nah, gue akan ngebahas dengan seorang dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, Dr. Stanley Setiawan. Hai Dok, apa kabar? Baik, Mas Rory. Saya Apa Dr. kabar? Stanley. I'm good. Aku pengen disclaimer dulu sama dokter bahwa tadi kita waktu off air aku juga bilang, Dok, aku pengen ngebahas yang lebih natural dan lebih holistic gitu, nggak yang misalnya it doesn't have to be rhinoplasty, it doesn't have to be botox, it doesn't have to be facelift gitu, tapi aku pengen ngebahas yang dari sisi yang semua orang bisa afford, semua orang bisa lakukan, Dok. Yeah. Nah, aku pengen ngebahas dulu soal skincare basic. Sebenarnya kalau misalnya skincare basic itu yang wajib kita pakai dan nggak boleh ditinggalin, ini apa, Dok? Ya, pertanyaannya bagus banget ini karena hampir semua juga pasien menanyakan hal yang sama, baik secara offline maupun online. Sebenarnya sederhana basic skincare itu. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kulit itu sendiri. Kulit itu kan akan mengalami yang namanya turnover nih, pergantian kulit dari waktu ke waktu. Tapi seiring dengan perjalanan usia, kemampuan itu kan berkurang. Ya. Nah, makanya kita perlu menambah aktivitas untuk membantu proses normal itu dengan cara membersihkan secara teratur atau cleansing lah. Kita pergunakan ada begitu banyak agen-agen cleanser yang tersedia, tetapi in general kita pilih yang memang gentle cleanser. Karena kita akan lakukan tiap hari nih. Oke. Bahkan kadang dalam sehari itu bisa sampai 2 atau 3 kali, tergantung aktivitasnya. Sekarang udah nggak zaman bahwa cowok nggak pakai cleanser dan sebelum tidur nggak pakai cleanser, udah nggak zaman lagi ya, Dok? Jangan, harus dipakai. Karena itu bagian dari bagaimana kita merawat kulit yang sehat, membantu untuk membersihkan. Apalagi kita tuh dikelilingi bukan cuman orang dulu taunya hanya paparan sinar matahari kan, Mas Rory. ya. Namun sekarang tuh ada satu istilah namanya exposome. Apa itu? Exposome itu semua komponen yang ada di environment kita yang juga berkontribusi besar terhadap kerusakan kulit. Selain matahari itu ada polusi, logam berat, asap rokok, Oke. dan semua komponen yang memang jadi toksik ya. Kemudian kalau bicara soal sistemik juga ada glycation, you know about it, right? Gitu, yang juga berkontribusi besar terhadap kerusakan kulit. Nah,
Exposome ini yang juga menjadi salah satu alasan utama kenapa cleansing itu sesuatu yang diwajibkan. Ya. Itu cleansing berarti apakah sabun? Kalau zaman dulu ada susu pembersih, ataukah cukup kayak misalnya cleansing water atau apapun itu istilahnya? Pakai yang mana, Dok? Ya, sebenarnya sederhananya hanya sabun pembersih saja. Udah bisa. Udah bisa. Kalau sabun mandi? pH-nya berbeda. Untuk nanti kita nggak bisa sesuaikan dengan pH wajah. Jadi memang beberapa atau sebagian besar daripada cleanser untuk wajah itu diformulasikan secara khusus untuk dipakai di wajah. Sementara sabun yang dipakai di badan tidak serta-merta bisa dipakai di wajah karena pH-nya berbeda. Dan kalau pH yang berbeda itu kan bisa menentukan berbagai macam nanti respons daripada kulit. Efeknya apa kalau kita pakai sabun mandi untuk muka, Dok? Ya terlalu kering, kering bisa lead to risk of iritasi dan bisa berbagai macam respon lainnya. Kadang-kadang bisa terlalu kering, bisa terlalu berminyak, kadang-kadang juga bisa tiba-tiba yang orang awam kenal dengan nama beruntusan atau jerawatan. Ya memang tidak diformulasikan untuk wajah. Karena ini anatomi dan karakternya itu berbeda dengan kulit badan. Gitu. Siap, paham sekarang. Selain cleanser, yang wajib apa lagi, Dr. Stan? Ya, kulit harus dibersihkan dan diberikan nutrisi. Nah, kita kenal dengan namanya pelembab, ya, atau moisturizer. Itu benar-benar membantu kulit kita agar terjaga baik secara tekstur maupun struktur. Artinya begini, kulit itu kan harus selalu dilindungi ya. Selalu akan ada kerusakan demi kerusakan yang terjadi akibat ya tadi exposome, UV dan lain sebagainya atau chronologic aging aja. Nah, moisturizer itu fungsinya satu, dia melindungi, menutrisi dan mencegah juga berbagai macam penguapan yang terjadi karena struktur daripada kulit yang cenderung mengalami kerusakan tadi. Pagi dan malam adalah waktu yang memang disarankan untuk dipakai moisturizer ini. Karena memang kulit harus tetap dijaga kelembapannya, kadar airnya, supaya aktivitas biologis di bawah kulit itu berjalan dengan baik. Harus berbeda nggak jenisnya, Dok, antara pagi dan malam pelembab ini? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Nah, tergantung tujuannya nih. Nanti kalau in general dari secara keseluruhan itu kan fungsinya melembabkan. Pelembab itu ada kandungan nutrisi, ada kandungan vitamin, antioksidan, tapi juga ada kandungan yang mereka kenal untuk anti penuaan. Jadi isinya bisa bermacam-macam dan itu juga merefleksikan yang pagi itu sebaiknya kandungannya apa, yang malam sebaiknya kandungannya apa. Biasanya kalau pagi itu memang memperkuat kulit kita pada saat kita keluar ruangan, terkena yang tadi semua itu, jadi perlu ada antioksidan seperti vitamin C di dalamnya, atau yang menurunkan anti-UV, sunscreen ya, atau yang menurunkan inflamasi atau radang. Bahan-bahan aktifnya banyak, contohnya niacinamide itu juga bisa. Sementara malam biasanya sesuai dengan kategori usia, objektifnya itu menjaga supaya tampilan kulit itu sehat, kenyal, halus, dan tampak awet muda. Jadi bahan-bahan aktif yang disarankan tuh mostly adalah vitamin A. Di dalam moisturizer. Untuk malam. Betul. Nah, 2 ini aja sebenarnya udah cukup, Bro? Udah cukup banget. Jadi cowok, cewek juga 2 ini aja? 2 ini aja udah cukup banget. Jadi itu basicnya. Betul. Tapi kan sebenarnya gini, sesederhana itu tidak akan pernah berhasil kalau tidak dibarengi dengan konsistensi. Kuncinya itu ya konsistensinya itu. Compliance gitu. Aku udah di masa di mana, Dok, sekarang kalau misalnya sebelum tidur lupa cuci muka, ya mandi gitu ya, biasa gitu, tapi terus nggak pakai moisturizer, bangun-bangun tuh lingkaran hitam di bawah mata makin tebal, terlihat, kulit kering, kusam, nggak nyaman aja ya, nggak nyaman. Itu efek ketergantungan terhadap si skincare ini atau seperti apa, Dok? Ya. Ini juga sesuatu yang memang paradigmanya harus dipahami ya. Kulit itu adalah mirror ya atau refleksi dari apa semua yang terjadi di dalam badan kita. Itu pertama. Kedua, kulit itu kan bagian yang terluar. Fungsinya macam-macam. Selain perlindungan, dia mempertahankan keutuhan dari sistem tubuh kita juga. Dan yang ketiga, kulit itu kan sebenarnya organ hidup ya, Mas. Sama seperti rambut, sama seperti gigi.
dan lainnya yang memerlukan perawatan secara teratur dan berkala. I see. Jadi saya tidak setuju dengan ketergantungan karena organ hidup harus dijaga. Kasih nutrisi terus. Betul. Dan Mas Rory tahu nggak? Sekarang tuh paradigmanya sudah mulai bergeser nih. Apa itu, Dok? Yang terkait dengan perawatan kulit. Perawatan kulit dulu kita akan aplikasikan waktu kita lihat symptoms. Ya, ada pigmentasi atau flek, Ya. ada jerawat, ada kerut, ada laxity dan lain sebagainya. Kita lihat symptomsnya. Dulu ini? Dulu. Oke. Nah, sekarang paradigma itu mulai bergeser ke satu pemahaman bahwa yang harus kita rawat itu adalah biologi daripada kulitnya. Maksudnya Artinya, gimana tuh? kadar air yang kita perhatikan, kelembapan yang kita perhatikan, gitu ya. Terus performa kulit yang sehat itu sebaiknya mendapat perhatian yang lebih dari sekedar memperbaiki semua yang akhirnya sudah tampak. tadi. Nah, itu kembali ke yang kita bicarakan sebelumnya, Ya. moisturizer, sunscreen, cleansing. Itu merupakan perangkat-perangkat yang diwajibkan untuk menjaga kesehatan biologis daripada kulit sebelum semua symptoms itu terlihat atau ya. Jadi memang paradigmanya udah nggak seperti itu. Jadi sedini mungkin kulit itu harus dirawat. Kapan kita harus mulai pakai moisturizer dan sunscreen? Ya, itu juga satu pertanyaan yang memang kadang orang bingung ya. Menurut saya, kalau di tropical country kayak begini, itu sudah mulai dari sejak dini. Sejak dini itu usia berapa? Kalau misalnya sesuai kebutuhan anak-anak nih, ya, mungkin mereka tidak lengkap full dengan moisturizer dan lain sebagainya. Tapi kegiatan mereka seperti berenang, sepeda, tabir surya atau sunscreen itu kewajiban. Wajib. Artinya ini bukan dianggap sebagai perawatan, tapi ini adalah perlindungan ya, Dok. Kalau misalnya kita outdoor. Dan prevensi. Oke, tapi sekarang banyak anak SMP yang udah make up full, Dok. Oke. Jadi aku juga mempertanyakannya juga bingung gitu loh. Iya. Tapi yang jelas itu bukan perawatan, itu adalah perlindungan ya, Dok. Perlindungan, ya. Perawatan dalam arti ya memang kulit itu organ yang perlu dirawat supaya tetap sehat gitu. Siap. Sekaligus di dalamnya proteksi dan preventif. Oke, jadi 3 ini ya, cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Ya. Nah, sekarang aku pengen tanya dengan membagi untuk perempuan dan laki-laki, Dok. Untuk perempuan, aku kalau misalnya lihat di sosial media, itu rezimnya, urut ritualnya itu panjang banget. Iya. Belum maskernya lah, belum masker bibir lah gitu. Ya, aku yang membayangkan, wow, waktunya bisa sangat lama. Tapi aku salut ketelaten buat teman-teman perempuan ini, telaten banget dan akhirnya hasilnya juga bagus-bagus gitu. Kalau untuk perempuan, Dok, yang harus mereka lakukan ritual di malam hari, itu perawatannya apa aja sih sebenarnya? Seharusnya. Seharusnya. Basicnya. Oke. Sebenarnya sih sama aja Mas Rory seperti yang tadi kita sampaikan ya. 3 komponen dasar itu yang perlu secara konsisten dilakukan ya. Additional atau tambahan yang lain ya seperti let's say untuk area mata atau area bibir. Memang itu kan ada area-area yang memang secara khusus diperhatikan karena ketebalan kulit berbeda, respons kulit juga berbeda. Jadi menurut saya sah-sah saja kalau ada penambahan di situ. Oke. Tapi kalau untuk kulit secara keseluruhan, saya rasa tidak perlu berbelit-belit Oke. atau menumpuk ya produk-produk yang diaplikasikan. Nggak perlu. Nggak perlu, karena produk yang sama itu juga punya resiko. Resikonya tuh macam-macam ya. Respons alergi bisa, iritasi, kemudian overeksfoliasi. I see. Ya, tanpa sadar kita menggerus aktivitas dan karakter daripada kulit kita Makanya jadi kayak tipis-tipis Betul. banget itu, Dok, kulitnya. Jadi salah satunya itu yang harus diperhatikan. Jadi gini, banyaknya skincare tidak akan berbanding lurus juga dengan sehatnya kulit gitu. Oke. By the way, gue pengen ngajak lo ikutan One Day of Self Upgrade. Ini adalah event offline pertama, Room for Improvement, yang bakal ngajarin lo 3 hal penting dalam hidup. Finansial pribadi, kesehatan, dan skill public speaking. Nah, di sini akan ada 3 pakar. Likwina Hananto akan ngajarin lo cara mengatur gaji dan mempersiapkan lo biar masa tua lo nggak miskin dan melarat.
Dokter Putri Sakti bakal ngajarin lo biar badan lo nggak gampang melar dan kita nggak gampang jompo. Dan gue sendiri guys akan ngajarin lo biar bisa lebih pede, terstruktur, dan efektif dalam public speaking dan komunikasi. Utamanya ketika lo meeting, presentasi, atau pitching ke klien. Acaranya Sabtu 4 Juli di Mangkuluhur Art Hotel Jakarta. Tiket bisa dibeli di description box. Yuk kita lanjutin lagi. Kalau misalnya aku perhatikan di sosial media nih, yang teman-teman yang aku salut konsistensinya dan juga panjang begitu ritualnya. Mereka pakai facial wash of course, kemudian toner, kemudian facial micellar, Iya. micellar water, terus habis itu apalagi ya, moisturizer, serum dulu, terus moisturizer, habis moisturizer nanti mungkin pakai yang bawah mata, pakai bibir. Belum lagi nanti ada semprotan lagi gitu. Ya. Banyak banget dok. Artinya ketika kita terlalu banyak pakai skincare, itu juga tidak bagus. Saya nggak bilang itu tidak bagus. Kalau memang itu sesuai dengan indikasi, menurut saya sah-sah saja. Ya, misalnya untuk penuaan. Semakin bertambahnya problematika yang tampak, mungkin juga kita harus sesuaikan, gitu ya. Tetapi itu tidak boleh kebalik dengan dasar dari perawatan kulit yang tadi kita bicarakan, gitu. I see. Nah, kemudian yang kedua, bahan yang kita pakai pun itu juga benar-benar harus kritis gitu. Facial cleanser setuju ya, toner juga saya setuju. Karena memang kadang-kadang ada pembersih wajah, sabun misalnya gitu ya. Begitu selesai kita lakukan pembersihan wajah, pH kulit itu akan berubah. Nah, untuk mengembalikan ke pH yang normal, itu kita perlukan toner. Di situ tujuannya. Nah, setelah moisturizer, area organ-organ itu seperti mata, bibir perlu, boleh. Tapi bukan sesuatu yang diwajibkan. Oke. Artinya menarik banget tadi yang Dokter Stanley sampaikan, semakin banyak skincare tidak berbanding lurus dengan kulit yang sehat. Ya. Oke. Karena pada dasarnya kulit itu kan cukup dinutrisi dan dilindungi, di-maintain dari waktu ke waktu. Saya senang banget Mas Rory ulang-ulang menyampaikan tentang konsistensi. Karena menurut saya konsistensi dengan komponen yang pas itu kunci Oke. untuk kulit yang sehat. Tadi perempuan dok, sekarang laki-laki. Oke. Laki-laki apakah cukup dengan 3 hal tadi yang disebutkan atau seharusnya ada tambahan lain? Ya, Kan kebanyakan laki-laki kulitnya kayak badak dok. iya. Kulitnya jauh lebih tebal ya, produksi minyaknya juga lebih berbeda gitu ya. Tetapi pada hakikatnya prinsipnya sama Mas Rory. Cleansing, moisturizing, dan protection ya. I see. Dan yang lebih perlu diperhatikan adalah karena kegiatan pria kan mungkin sedikit lebih berbeda dengan perempuan. Terus keberadaan mereka di outdoor juga lebih sering mungkin ya. Sehingga pengulangan itu bisa sangat dianjurkan sih untuk membersihkan wajah. Kadang-kadang nggak bisa hanya 2 kali, misalnya setelah main olahraga, futsal gitu. Mungkin tidak semua stepnya dilakukan, tapi paling tidak membersihkan wajahnya itu perlu. Jadi wajib ya habis Ya, olahraga untuk betul. cuci muka ya dok. Oke. Sekarang aku akan ngebahas soal sunscreen dok. Karena kemarin-kemarin aku lihat banyak di sosial media yang artikel mengatakan bahwa sunscreen itu justru berbahaya untuk kulit dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dikarenakan kandungan kimianya. Orang-orang zaman dulu tidak pakai sunscreen dan justru malah sehat, tulang kuat, mereka butuh vitamin D. Sementara sekarang orang takut sinar matahari dan tiap hari akhirnya bersinggungan dengan sunscreen. Apakah itu fakta ataukah itu hoax bahwa sunscreen karsinogenik dok? Itu hoax. Itu hoax. Ya. Formulasi daripada sunscreen itu dibuat sedemikian rupa untuk berbagai macam tujuan. Yang pasti melindungi dari pajanan sinar matahari. Nah, kalau bicara soal sinar matahari itu kan banyak spektrumnya, Mas. Ada UVB, UVA, UVA juga ada yang short wavelength, ada yang long wavelength, kemudian ada visible light. Artinya yang mau saya sampaikan, tabir surya diformulasikan sedemikian rupa untuk melindungi kulit dari berbagai macam pajaran spektrum sinar. I see. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabir surya yang sama itu juga dilengkapi dengan berbagai bahan-bahan yang sifatnya mendetoks semua komponen racun yang menempel ke permukaan kulit dari environment kita. Bisa itu. Bisa.
Dan kemudian yang ketiga, tabir surya yang sama itu menjaga DNA kulit kita pada saat terekspos itu tidak mengalami mutasi. Maksudnya gimana, Dok? Jadi UV mempunyai dua sisi. Satu memang benefit buat kulit kita, pembentukan vitamin D dan lain-lainnya. Tapi ada spektrum UV tertentu yang menyebabkan kerusakan tidak hanya di permukaan kulit, tapi sampai ke DNA. I Dan see. itu bisa menyebabkan mutasi dari DNA kulit dan meningkatkan resiko penyakit-penyakit kulit sampai keganasan kulit. Kanker kulit? Ya, Artinya sebenarnya bukan yang menyebabkan kanker, sunscreen ini mencegah kita kena kanker karena paparan UV. tepat. Dan itu perlu dipahami dengan baik. Ada begitu banyak tipe sunscreen ya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa sunscreen itu wajib. Dengan berbagai alasan yang tadi. Kemudian yang kedua, pilihan sunscreen juga nanti pasti akan ditentukan dengan karakter dan tipe kulit, kegiatan kita, ya, indoor, outdoor, kemudian juga pilihan bahan, yang kadang-kadang juga menjadi isu nih, karena ada beberapa yang nggak suka terlalu white cast, terlalu tebal, dan lain sebagainya. Tapi itu nanti preference lah, Mas. Oke. Yang wajibnya adalah sun protection faktornya itu perlu perhatikan ya SPF ya. Itu yang melindungi terhadap UVB. Kemudian protection factor untuk UVA biasanya kalau di sunscreen tuh tandanya seperti plus gitu ya. Kemudian yang ideal tabir surya itu dia juga bisa mengcover untuk visible light ya atau blue light dari telepon kita atau cellphone, pajanan komputer dan lain sebagainya. Itu juga kontribusi besar terhadap kerusakan kulit. Dan yang ketiga, ya itu tadi ada tambahan-tambahan, misalnya di dalam sunscreen itu sudah ada antioksidannya. I see. Itu penting tuh yang Oke. iya. Untuk Indonesia, SPF berapa, Dok? Oke, that's a very good questions. Kalau misalnya kegiatannya lebih banyak indoor, SPF sekitar 30-35 itu sudah cukup. Indoor ya. Tapi in general saat ini sangat dianjurkan 50 SPF. 50 SPF? Ya. Kemudian misalnya teman-teman kita nih main golf seharian, cycling gitu ya. Kadang-kadang kita bisa anjurkan 100 SPF. Wow. Ya. Tapi sebenarnya begini, tingginya SPF itu penting, tetapi harus dibarengi dengan satu pemahaman seberapapun tingginya SPF itu, yang jauh lebih penting adalah reaplikasi. Setiap berapa jam? Setiap 2-3 jam sekali. Kalau memang ada di kegiatannya di luar ruangan. Oke. Karena itu yang jauh lebih penting dibandingkan SPF-nya saja atau nilai SPF-nya saja. Oke. Artinya kalau misalnya kita di outdoors udah 2 jam, perlu kita tumpuk aja atau kita bersihin dulu baru pakai yang baru, Dok? That's a very good question. Karena pasien juga sering nanya kayak Exactly. gitu. Kalau misalnya tumpuk berminyak banget, Gue Dok. udah make up nih, masa gue hapus Yeah. gitu. Makanya sekarang juga banyak formulasi dari sunscreen dalam bentuk spray, Mas Rory. Jadi tinggal di kayak mist gitu aja. Oke, berarti nggak apa-apa yang pertama kita pakai sunscreen krim, terus make up kalau misalnya buat yang teman-teman cewek, terus nanti Tinggal aplikasinya di yang spray. Dan spray itu jauh lebih nyaman lah kalau memang kita mau sampai sebadan badan. Oke, aku termasuk orang yang suka dengan sinar matahari pagi, Dok. Ya kan? Sementara sekarang kok banyak orang di luar sana yang bahkan takut banget dengan matahari. Even matahari pagi, even matahari sore gitu. Seberapa lama sebenarnya kita butuh paparan sinar matahari di pagi atau sore hari? Yeah. Which one is better? Dan berapa lama? Oke, untuk pemahaman yang sangat awam, di bawah jam 8 pagi itu nggak apa-apa. Atau di atas jam 3 sore itu nggak apa-apa. Tetapi di antara itu sebaiknya satu, kita bisa hindari pajanan secara langsung terus-menerus dalam waktu yang lama. Oke. Kedua, penggunaan tabir surya sesuatu yang diwajibkan. Jadi di bawah jam 8 pagi atau setelah jam 3 sore? Yes. Nanti aku akan ada gambar sih perbandingan antara ini ada sopir truk di Eropa yang tiap hari di sisi pipi kirinya terpapar sinar matahari selama 30 tahun. Iya. Bentuknya seperti apa, sisi kanannya yang nggak terpapar seperti apa. Nanti Boleh kita itu Mas, tampilin. ya, karena itu jurnal ilmiah. Oke. Dan itu otentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu bagus banget buat edukasi. Betul. Oke. Dok, kalau mendung
Masih perlu pakai sunscreen? Harus. Even di misalnya teman-teman kita ke Four Seasons Country, salju, itu harus. Kenapa, Dok? Matahari tetap ada Oke. dan tetap bersinar dengan spektrum yang bermacam-macam tadi dan punya kapasitas yang sama untuk merusak kulit. Pantesan waktu aku ke Bogor, mendung, mendung dan nggak mendung, udaranya dingin. Aku pikir, Nggak usah ya deh, sejuk, nggak gitu. usah lah. Dan aku ke situ, Dok. Iya. Waktu itu liputan pesawat jatuh Sukhoi ini tahun 2013. Aku nggak pakai sunscreen dan lain sebagainya. Selama 4 hari, aku pulang-pulang udah kayak tikus celurut, Dok. Mengelupas, merah, terus hitam banget, kusam banget. Dan aku waktu itu meremehkan karena nggak usah, orang dingin ini kenapa harus pakai sunscreen? Jangan. Ternyata itu salah ya. Pajanan sinar matahari ke kulit kita tuh kan banyak pengaruhnya ya. Satu, karena spektrumnya tadi. Kedua, di altitude kita, di mana kita berada gitu. Nah, terus ketiga, ya tidak berarti bahwa perubahan temperatur atau di mana kita berada, kita tidak bisa nggak pakai sunscreen. Karena matahari tetap sama gitu. Oke. Dok, tadi menarik banget yang disampaikan. Ada pasien yang habis pulang liburan nih, misalnya dari Jepang, dari Eropa, ya udah udara dingin gitu kan. Tapi pulang-pulang kok jadi hitam kulitnya. Itu kenapa, Dok? Ya, itu juga yang dikeluhkan beberapa pasien yang sama dan itu memang fakta yang terjadi. Sebenarnya ini kembali ke pemahaman sih Mas Rory, bagaimana sih sampai itu bisa terjadi di kulit mereka. Secara mudah ya, matahari itu kan dia bersinar ya. Bisa langsung ke kulit kita, tetapi juga bisa mengenai semua objek yang memang ada di environment kita. Aspal, rumput, Salju, salju. pasir di pantai, dan itu akan reflect ke kulit kita juga dengan energi yang berbeda. Dan itu menambah beban dari pajanan matahari yang tadi sudah secara langsung ke kulit. Jadi malah lebih parah ketika dia mantul ke objek sekitar kita, Dok. Betul. Makanya perlindungan itu tidak saja di kulit wajah. Idealnya seluruh kulit harus dilindungi dengan penggunaan tabir surya. Tabir surya itu juga sebenarnya kan dibantu dengan yang namanya tabir surya fisik. Pakaian kita, misalnya orang berhijab, itu semua tuh tabir surya loh. Dan itu penting untuk dipahami oleh semua orang gitu. Dan ada pemahaman yang berikutnya. Kadang-kadang pasien punya pemikiran gini, Dok, saya kok jadi gelap ya kulitnya. Padahal saya udah pakai sunscreen gitu, atau saya udah pakai tabir surya. Di mana letak kesalahannya? Kalau saya sampaikan, nggak ada yang salah. Justru pada saat kulit kita berespon dengan warna yang lebih gelap, itu menunjukkan bahwa kondisi kulit kita sehat. Terjadi respons pigmentasi untuk melindungi kulit. I see. Apalagi orang kita, orang Asia, itu cenderung cepat menjadi lebih gelap. Betul. Waktu kena pajanan sinar matahari. Betul. Tetapi ini tolong dipahami sebagai suatu kondisi bahwa itulah perlindungan kulit kita. Lebih baik jadi tan daripada jadi merah. Kalau merah itu justru iritasi. Dan nanti bisa berlanjut ke semua resiko termasuk skin cancer. Dan itu yang terjadi di saudara-saudara kita di Caucasian. Ya, karena tipe 1, tipe 2 gitu. Mereka cenderung burn. Kalau kita ini diberkahi dengan komponen melanin yang kuat yang ya. Banyak ya, Dok. Ini artinya kita juga harus meredefine arti kecantikan sih. Betul. Bahwa kecantikan tidak harus selalu putih, kegantengan tidak harus selalu putih. Gak bisa diglorify. Iya, dan kita juga tinggal di negara tropis. Betul. So, ya kulit kita adalah kulit sawo mateng atau kuning langsat, ya kan? Nggak putih. Oke. Aku pengen sekarang ke kandungan-kandungan dari skincare berdasarkan gejala, Dok. Kalau misalnya ada orang yang jerawatan, gitu, parah. Apa yang harus dia pakai? Berarti ini ada kategori ya. Nah, saya setuju banget itu dikelompokkan dulu dengan kategori. Akne yang ringan, sedang, dan berat. Itu ada algoritmanya, Mas. Kalau dari perspektif dermatolog, kalau sudah berat, itu ditandai dengan ada jumlahnya tuh. Jerawat yang kecil ada berapa, yang besar ada berapa. Betul, itu algoritmanya ada. Dan yang memang seperti mulai kayak bisul itu ada berapa. Baru kita bisa kategorikan itu severe acne gradation. Nah, kalau sudah sampai yang berat, tentunya pasien membutuhkan pertolongan dari profesional, misalnya ke dermatolog, untuk mengakses dengan detail
apakah ini sudah memerlukan antibiotik yang dioleskan atau diminum, apakah memerlukan agen eksfoliasi untuk mengangkat kulit mati dan melonggarkan kembali tumpukan sumbatan dari kelenjar minyaknya dan menurunkan peradangan. Oke. Gitu. Jadi memang tidak sesederhana itu. Kalau sudah derajatnya berat. Tapi kalau misalnya ringan, Dok. Oke. Oke, jerawat ringan. Ini harus pakai bahan apa? Kalau ringan itu sebenarnya bahan-bahan yang tersedia secara over the counter itu banyak. Contohnya niacinamide Oh, itu buat jerawat ya? buat jerawat. Ya, karena dia ada efek untuk anti-inflamasi dan itu sangat membantu dan bisa diperoleh secara over the counter. Oke. Kemudian sebenarnya jerawat itu pun juga bukan sekedar kondisi inflamasi belaka, tetapi juga diiringi dengan kerusakan barrier. Jadi bahan-bahan yang membantu untuk memperbaiki barrier itu juga diperlukan. Barrier ini apa maksudnya? Perlindungan kulit. Epidermis gitu kalau? Ya, bayangkan saja kulit kita tuh kayak bata dan semen. Oh. Nah, kalau menyatu dengan baik, berdirilah tembok yang kokoh. Oke. Dan itu melindungi kita dari apa saja. Tapi begitu dia mulai retak, apa aja bisa masuk dan keluar. Oh, gitu. Itulah skin barrier. I see. Nah, itu perlu dijaga dengan baik. Kemampuan secara natural kita punya tuh untuk memperbaiki barrier. Tapi karena usia, overeksfoliasi kosmetik, pajanan environment, itu mulai perlahan-lahan rusak. Apalagi kalau terjadi pada pasien dengan jerawat. Artinya kalau misalnya ada jerawat ringan gitu, kita pakai serum niacinamide pagi dan malam hari, itu membantu, Dok? Membantu. Bahkan kalau misalnya kulitnya cenderung ada yang jerawatan tapi juga kering gitu ya, atau mudah iritasi. Kemungkinan besar kita juga harus memperbaiki skin barrier pada waktu yang bersamaan. Jadi penambahan seperti contohnya ceramide. Oh. Itu bisa diaplikasikan. Ceramide ini untuk apa, Dok, fungsinya? Perbaikan ya tadi kayak mortar and bricks. Dia melindungi contohnya gini, kebocoran-kebocoran yang terjadi. Oke. Sebenarnya ada di dalam kulit kita. Cuma kondisinya semakin berkurang beriringan dengan kerusakan yang terjadi. Jadi pada waktu dan sesuai kebutuhan kita perlu yang dari eksogen, yang dari luar untuk ditambahkan, membantu natural ceramide kita Oke. berfungsi melindungi kulit. Kalau jerawat sedang, Dok. Nah, ini hitungannya sedang juga gimana nih? Itu ada algoritmanya sih, algoritmanya. dan itu ada hitung-hitungannya. Tetapi tentunya itu sudah memerlukan perawatan yang tidak sekedar hanya over the counter saja. Dengan niacinamide atau dengan ceramide atau dengan salicylic acid gitu ya. Ada beberapa bahan aktif yang diresepkan oleh dokter untuk membantu. Contohnya bahan-bahan dengan kandungan vitamin A seperti retinol gitu ya. Itu buat jerawat juga? Itu buat jerawat. Bisa. Selain untuk tata laksana anti penuaan. Oh, jadi retinol itu untuk jerawat juga sama untuk anti penuaan. Betul. Aku kemarin pernah dengar ngomong soal retinol nih. Sorry, aku kesini dulu, Dok. Katanya nggak boleh dipakai pagi hari karena nggak boleh kena sinar matahari, Dok. Itu betul. Ya. Jadi harus malam aja retinol. Sebaiknya diaplikasikan malam hari. Why? Karena ada karakter daripada vitamin A ini yang terminologinya tuh fotosensitif, Mas. Fotosensitif itu kalau dia kena cahaya, absorpsi atau reaksi dari vitamin A ini menyerap cahaya jauh lebih banyak. Oh gitu. Nah, dan itu akan menyebabkan risiko iritasi yang ditandai dengan kemerahan, sensitif, dan lain sebagainya. Malahan ya. Iya. Tapi Dan ada itu produk- merusak semua program nanti. Oke, tapi ada produk yang ini nggak apa-apa retinol ini dipakai untuk pagi hari. Ini valid nggak sih, Dok? Ada beberapa yang memang secara saintifik mulai dipakai dan dianjurkan. Tapi biasanya komponen retinol tersebut diambil dari bahan-bahan tumbuhan. Namanya bakuchiol. Tetapi personally, saya sih menganjurkan pasien-pasien saya, semua komponen vitamin A ada baiknya dipakai malam hari aja. Oke. Karena kan ini ada interaksi, Mas Rory. Nggak cuma melulu soal bahan aktifnya. Tapi skin biologi tiap orang akan berbeda. Dan itu akan berbanding lurus dengan responsnya. Oke. Jadi ya, udahlah, malam aja. Malam aja ya. Tapi menarik sih ini. Kalau misalnya jerawat ringan, niacinamide bisa ngebantu. Kalau sedang berarti niacinamide, ceramide, salicylic acid, Ya. sama vitamin A atau retinol ya. Ya, Pak? Kalau sementara- berat, ketemu Dr. Stanley. Sekarang masalahnya, Dok. Kulit merah sensitif. Oke. Apa tuh obatnya? Kulit merah dan sensitif itu berarti kan secara klinis atau secara simptoms kan visible ya, Mas. Ada radang.
radang itu pasti disertai dengan barrier juga yang rusak. Nah, kalau misalnya merah, kita bisa pakai niacinamide untuk menurunkan kemerahannya. Wah, sakti banget ya Ya, karena dia ada efek antiinflamasi. Sementara tadi karena saya singgung, karena juga terjadi kerusakan di kulit sensitif itu, makanya skin barrier juga perlu diperbaiki. Kita bisa pakai ceramide atau centella, itu juga bisa. Ya. Nah, jawaban yang paling menurut saya pas adalah kombinasi keduanya. Menangani inflamasi atau menangani peradangan atau bahasa awamnya kulit merah sensitif dan lain sebagainya adalah perpaduan antara antiinflamasi dan perbaikan skin barrier. Oke, Itu jadi kuncinya. niacinamide dan ceramide ini ya. Ceramide atau centella juga Atau bisa. centella juga bisa. Oh wow, menarik. Kalau kulit aku kering dok, bahkan sampai keriput, terus bahkan sampai iritasi karena saking keringnya. Aku harus pakai apa nih dok? Nah, itu juga satu kondisi yang perlu dicermati ya Mas. Kering, retak, kadang-kadang itu juga jadinya sensitif. Berarti kan komponen tadi tuh ada tuh, radangnya ada, skin barrier rusaknya ada, dan airnya juga terganggu. Oke. Nah, kita tangani inflamasi kemerahan dengan niacinamide. Kita perbaiki barriernya dengan ceramide dan centella asiatica. Tapi ada yang kurang, airnya. Nah, air itu kira-kira kita pergunakan apa? Komponen yang namanya hyaluronic acid. Oke. Nah, ini semua saling terkait nih satu dengan yang lain. Kulit sudah diturunkan radangnya, sudah dilindungi barriernya, supaya waktu hyaluronic acid kita masukkan seperti kayak nyiram, karena barriernya bagus tidak akan terjadi penguapan, tapi tertahan di kulit dan memperbaiki atau repair kerusakan. Makanya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kulit aku normal-normal aja dok, kayak misalnya aku. Tapi karena aku pengen go ekstra, jadi aku memakai semua ini, bolehkah? Boleh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Walaupun nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Itu kan semua nanti ada konsentrasinya, Mas. Oke. Niacinamide punya konsentrasi, hyaluronic acid juga punya konsentrasi. Nah, itu nanti disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan kulit masing-masing. Apakah niacinamide, ceramide, hyaluronic acid ini harus yang mahal? Dari pandangan saya, sesuatu yang cukup mahal, itu pastilah disertai dengan teknologi, invention yang baik, kestabilan bahan aktif yang bagus, dan reciprocal, iya itu juga salah satu. Ya. Jadi ya saya juga nggak bisa menyalahkan bahwa yang mahal tuh belum tentu nggak bagus. Oke. Tapi kan kalau misalnya melihat ini kan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari loh. Oke. Jadi kan juga mesti hitung-hitungan dong. Iya benar. Jadi ya kita cari bahan aktif yang memang efektif gitu, dan nggak harus selalu mahal. Dalam hal ini saya pengen posisinya aman dulu nih sebagai dermatolog. Kebutuhan untuk sesuatu yang memang ada harganya itu juga bisa saya katakan berbanding lurus dengan Kualitas. investasi dan kualitasnya. Oke. Tetapi juga karena ini kebutuhan harian dan tidak semua juga pengen spend semua biaya untuk hanya serum saja. Jadi cari yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, I see. yang pas, dan ya key-nya konsistennya gitu. Oke. Dok, kalau buat laki-laki dan perempuan yang mungkin sudah 40 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas, menopause, andropause gitu, harus pakai apa dok? Pakai banyak. Pakai banyak ya dok. Aduh, Nggak, semakin tua semakin butuh banyak biaya. Oke, yang pertama adalah yang tadi Mas Rory, yang saya sampaikan saat ini terjadi shifting nih. Bukan lagi memperbaiki hanya symptoms yang terlihat seiring dengan penuaan yang terjadi, tapi bagaimana mempertahankan biologi kulit supaya sehat. Kandungan airnya, kelembapannya. Karena itu nanti resiprokal dengan perbaikan di permukaan. Kerutnya berkurang, laxity-nya berkurang. Nah, yang harus dipakai tentunya 3 yang dasar tadi. Kemudian antioksidan, Oke. retinol atau vitamin A tadi. Oh, penting ini ya. Ya, itu perlu secara teratur dipergunakan. Apakah dalam bentuk serum, krim, lotion, disesuaikan aja dengan karakter kulitnya. Tapi itu yang mandatory. Ini yang mandatory ya dok. Nah, selain itu sekarang kan juga banyak ya opsi-opsi yang ditawarkan di berbagai klinik yang termasuk dalam kategori non-surgical approach. Ya, Tanpa operasi. Tanpa operasi. Jadi treatment-treatment yang menggunakan modalitas energy-based devices seperti laser, radiofrekuensi atau ultrasound, kemudian bahan-bahan yang dimasukkan dengan cara injectables, itu juga membantu di kategori usia tertentu.
Kayak botox gitu. Iya. Pada saat ini pemahamannya tadi bukan sekedar hanya mengoreksi apa yang sudah muncul, tetapi lebih ke arah regeneratif ke sel kulitnya. Even menggunakan alat ataupun juga injectables. Makanya sekarang trennya skin booster tuh bagus banget. Oke. Menurut dokter, botox ini perlu nggak sih? Wajib nggak sih, Dok? Kalau wajib, enggak. Tetapi pada orang-orang yang merasa ingin tampil lebih percaya diri atau terganggu dengan kerutan-kerutan yang pada saat berekspresi tampak jelas dan berbagai macam alasan lainnya, itu bisa dilakukan Dan aman. dan aman. Untuk jangka panjang nggak ada efek samping. Untuk jangka panjang aman karena studinya sudah sangat banyak sekali. Keberadaan botulinum toksin itu kan sebenarnya ada dua indikasi, satu untuk medis, satu untuk estetik. Ya. Ya, dan keduanya itu sudah sangat panjang lah. Studinya. Studi, efficacy, safety-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Tergantung indikasinya buat apa. Tadi udah bahas kulit tua. Sekarang bagaimana dengan kalau kulit berminyak, Dok? Sampai yang karena kulit berminyak jadi sangat mengganggu, gampang kotor, gampang jerawatan, pori-pori besar. Untuk kulit berminyak apa? Ada bahan-bahan aktif yang memang juga bisa dipakai. Kembali, niacinamide itu juga bisa jadi salah satu pilihan. Gila ini Ya. palu gak ada ya niacinamide ya, Dok. Salicylic acid itu juga bisa. Retinol itu juga bisa membantu untuk mengontrol produksi kelenjar minyak. Karena sistemnya yang dia benerin. Nggak cuma produksi akhir minyaknya, tapi kelenjarnya, proliferasi dari kerja lapisan kulitnya, itu semua diatur. Oke. Sehingga end produknya itu terkontrol dengan baik. Ini benar atau enggak? Kalau kulit berminyak di pagi hari, pakai sunscreen yang SPF rendah aja. Nggak relate. Nggak relate, Nggak relate, ya. SPF rendah dan tinggi ya tergantung kita di mana. Paparannya, smart matahari seperti apa ya. Betul. Tapi biar nggak parah, gimana kalau kulit berminyak di pagi hari? Jenis bahan di sunscreennya. Biasanya untuk kulit berminyak kita anjurkan untuk pakai yang bentuk gel. Supaya tetap terlindungi kulitnya tapi juga produksi minyaknya terkontrol dengan baik. I see. Nah, I see. sekarang formulasinya macam-macam nih Mas. Ya. Nggak hanya gel yang bening tapi cream like gel itu juga ada. Ya. Jadi bentuknya seperti krim tapi ternyata konsistensinya gel. Aku juga pakai. Nah, itu juga mempertahankan atau ya tadi fungsi proteksinya ada, tapi fungsi kontrol minyaknya juga ada dan fungsi dekoratifnya juga ada. Kita kelihatan lebih radiant, lebih kelihatan luminosity lah. Glowing. Glowing ya. Itu. Bahkan ada produk yang ini dari Jepang yang dia pakai kayak milk gitu teksturnya. Jadi kayak Macam-macam susu sih, gitu. ya. Terus ada juga yang gel juga ya. Menarik. Ini usulan bagus buat teman-teman yang punya karakteristik kulit berminyak. Oke, Dok, aku sekarang pengen tanya soal operasi plastik atau yang saat ini lagi banyak digandrungi, termasuk di Indonesia. Temanku banyak banget soalnya yang pakai correction itu tiba-tiba hidungnya baru, tiba-tiba bibirnya baru gitu kan. Seberapa aman sih sebenarnya untuk kita melakukan tindakan itu, rinoplasti? Oke. Kalau pertanyaannya aman, Sorry, rinoplasti itu berarti khusus untuk hidung, Dok? hidung ya, Oke. rhino. Rhinoplasti Rhinoplasti ya hidung ya. Operasi plastik untuk area nasal atau hidung ya, atau rhino. Kalau soal aman, saya rasa aman kalau dikerjakan oleh dokter yang berkompetensi. Ya, dalam hal ini dokter bedah plastik. Ya. Itu aman-aman saja. Dan pertanyaannya, kenapa mau melakukan rhinoplasti itu? Banyak alasannya. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman Mas Rory itu alasannya apa. Estetik, Tapi kalau dari perspektif medis, itu pasti ada indikasinya. Mulai dari, let's say, susah bernafas, gitu ya. Kemudian ada asimetri yang cukup jelas. Atau memang hasil dari trauma yang harus direkonstruksi. Dan yang terakhir mungkin ini yang menjadi alasan banyak teman-teman juga bahwa pengen punya tampilan estetik yang lebih nyaman ya buat dirinya sendiri atau buat lingkungan atau untuk profesinya dia. Pakai apa sih, Dok? Apakah aku kemarin dengar pakai tulang lunak, tulang rusuk, bahkan di tulang ekor, pakai apa untuk
ganjel ini? Ya, sebenarnya kompetensi ini ada baiknya disampaikan oleh dokter bedah plastik, Oke. tapi secara pengetahuan tadi sumber-sumber yang sudah disebutkan Mas Rory itu betul. Bisa diambil dari cartilage ya, baik dari belakang kuping atau ribs kita, tapi juga ada komponen yang memang sengaja diformulasikan yang namanya implan. Ya, jadi dari sintetik. Nah, nanti tergantung ekspektasi dan disesuaikan dengan tentunya keseluruhan area wajah ya, bagaimana pasien itu mau tampilan akhirnya. Dan itu membutuhkan diskusi yang cukup detail antara pasien dengan dokter yang nanti Ya. memprovide. Dan ini memang udah spesialisasinya udah sendiri, Betul. bedah plastik ya dok. Betul. Jadi kalau aku pun tanya, karena banyak banget kasus di luar negeri yang dia operasi plastik sampai hidungnya bolong tuh, Dr. Stanley menurut dokter punya kapasitas untuk ngomentarin nggak? Secara keilmuan ya mungkin harus relate dengan spesialis yang punya kompetensi. Tetapi kalau secara resiko, ya saya bisa mengomentari bahwa itu juga salah satu resiko bisa terjadi. Apapun tindakan medis itu ada resikonya, Mas. Oke. Makanya kita perlu berkomunikasi dengan dokter-dokter yang punya kompetensi yang jelas, Ya. punya ranah praktek yang memang terafiliasi dengan Ya. asosiasi yang kredibel Ya. dan bertanggung jawab, dan juga punya banyak portfolio. Yes. Jadi jangan asal gitu Jangan asal, tergiur kan karena banyak. Satu FOMO, kedua ulasan singkat di TikTok misalnya, Ya. atau di sosial media. Terus ketiga peer pressure gitu. Iya benar. Terus keempat nggak ada budget tapi pengen tampil gitu. Iya, akhirnya nanti jadi ke tukang operasi plastik dok. Iya. Kayak ke tukang gigi, bukan Tukang. ke dokter gigi. Oke, Dokter Stanley, kita udah sampai di segmen rapid fire question. Aku pengen tanya cepat, dokter jawab cepat. Nanti along the way kita akan elaborate, Oke. some point in the middle. Skincare harus mahal buat dapetin hasil maksimal, benar atau enggak dok? Enggak, Enggak. Satu habit paling ngerusak kulit, merokok. merokok. Ya, Walaupun perawatan udah sampai khatam, tapi kalau ngerokok itu tetap bisa berpengaruh negatif dok. rusak. Kenapa kulit, dok? ya. Ya, semua komponen yang bertanggung jawab untuk performa dan kualitas kulit akan rusak. Kolagennya rusak, serat elastinnya rusak, sirkulasi itu mati di permukaan kulit. Sementara kan sirkulasi itu dibutuhkan untuk nutrisi di kulitnya. Kalau dia stop, apa yang nanti menyalurkan Ya, nutrisinya? ya, Gitu. ya. Mitos skincare yang paling toksik tapi masih dipercaya dok. Pakai krim tertentu dalam waktu kurang dari seminggu udah langsung putih, Itu justru malah berbahaya ya dok. berbahaya. Artinya karena pakai kandungan Bahan-bahan yang tidak hidroquinon bisa, gitu. bahan-bahan bukan cuma hidrokinon, mungkin lebih dari itu, merkuri. Wow. Dan itu toksik. Bukan cuma buat kulitnya, tapi juga buat sistemik badan. Tapi zaman sekarang masih ada dok yang pakai. Masih ada. Tergiur. Supaya cepat kinclong gitu. Oke. Jadi dalam seminggu udah pasti putih nih gitu. Nah, karena juga mungkin beberapa teman-teman literasinya kurang, ya tergiur aja gitu. Untuk tampil jauh lebih, kulitnya lebih kinclong Oke. gitu ya. Jadi hati-hati ya buat yang menawarkan hasil instan ya dok. Oke. Orang sekarang lebih butuh skincare atau self acceptance dok? That's a very good question. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, karena sangat terkait satu dengan yang lainnya. Begitu kulit kita sehat, dia juga akan lebih nyaman dengan dirinya dan lebih percaya diri. Perawatan kulit hanya untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Itu mitos. Semua orang perlu merawat kulit, bukan karena gender, tapi kulit itu organ hidup. Collagen drink dan suplemen itu real impact atau lebih ke marketing? To some extent ada impact-nya, tetapi diperlukan penelitian lebih lanjut. Oke, jadi nggak yang serta-merta kita minum kolagen tiap hari kulit kita jadi bagus, kandungan kolagen di kulit jadi meningkat gitu nggak ya? Saya kurang setuju. Karena collagen drink atau collagen suplemen akan sangat baik untuk tubuh kita. Let's say tulang, sendi, Kuku. ya, kuku, rambut gitu bisa. Tapi kalau untuk kulit perlu jumlah yang lebih banyak dan makanya sekarang tuh ada approach yang memang langsung ke kulit.
Karena itu jauh lebih proven. Apa itu? Skin booster, Oke. collagen stimulator, baik itu bahan kalsium maupun polimer, itu yang jauh lebih adekuat untuk menstimulasi pembentukan kolagen baru. Oke. Kalau mau aging gracefully tanpa over treatment dengan budget yang minim aja, satu habit paling penting apa, Dok? Konsistensi. Teratur. Dari sejak awal. Dan gak usah macam-macam. Oke. Dok, ini pertanyaan terakhirku. Saat ini kita ya standar global mungkin mulai bergeser ya dari kalau dulu kita bule banget, sekarang kita ke Korea banget gitu. Apakah memang standar global itu bisa dan harus mungkin diterapkan untuk orang Indonesia? Bisa. Menariknya begini, saya pernah melakukan satu survei, Mas Rory, ya. Apa persepsi beauty, maksudnya facial beauty, dari subjek yang saya sebarkan angket gitu. Apakah Western atau Asian? Western mengacu kepada Caucasian, Western waktu itu Korean base lah gitu. Surprisingly, angket yang kembali, mereka in between. Jadi itu yang menarik. Kenapa? Karena pada area wajah, katakanlah ya bagian luar, mereka senang kontur wajah Asia yang kecil, petit, V-shape, dan innocent. Tapi more to the central, mereka mau hidung yang mancung, lips yang full, dagu yang terbentuk. Kombinasi. Jadi kombinasi antara Western dan Asian. Oh. Itu dari survei Riset kecil ya, saya. ya. Perlu data yang lebih banyak tentunya. Tapi kembali ke apakah itu memang dibutuhkan? Apakah itu hanya mengikuti tren? Apakah itu memang cuma karena kebanyakan duit? Gitu. Jadi sebenarnya perlu didiskusikan tentang motivasi, ekspektasi, dan indikasi. Oke. Itu yang nanti baru bisa diarahkan, oh memang diperlukan atau mungkin nggak perlu gitu. Oke. Dan nggak perlu itu juga it's okay. Oh sangat oke gitu. Dan kalau misalnya kita punya versi cantik, versi Indonesia, versi sendiri juga, well that's even better. Setuju banget. Itu setuju banget. Oke. Dok, terakhir saran untuk teman-teman Room for Improvement, teman-teman improvers, untuk memilih skincare yang bijak. Apa, Dok? Oke. Pertama, skincare wajib itu harus ada seperti yang tadi kita bicarakan, ya. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan kulit dan karakter kulit. Ketiga, in general, pilihlah bahan-bahan yang non-komedogenik dan hipoalergenik. Apa itu maksudnya? Ya, Non-comedogenic? tidak menyebabkan terbentuknya komedo yang nanti leads to jerawat, dan yang hipoalergenik. Ya, bahan-bahan yang tidak mencetus reaksi kemerahan, radang, gatal, dan lain sebagainya. Dan setiap produk yang baik selalu akan mencantumkan ini non-komedogenik atau hipoalergenik. Kalau misalnya memang nggak ada dicantumkan, itu ada bahan aktifnya. Itu harus dibaca dengan baik. Sekarang akses untuk informasi banyak kok. Tinggal kita cari, kita lihat apakah ini bahannya termasuk kategori yang tadi atau enggak. Itu penting. Karena pada akhirnya ini kan sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus kan. Jadi kita perlu pertama aman dulu lah. Mencari bahan-bahan untuk perawatan kulit. Terakhir banget, apakah kita harus pakai brand yang sama terus bertahun-tahun atau kita boleh gonta-ganti? Boleh gonta-ganti. Kenapa? Mudahnya karena usia bertambah. Kebutuhan akan juga berbeda. One size doesn't fit all, gitu ya. Jadi memang perlu disesuaikan seiring dengan perubahan kebutuhan kulit dari waktu ke waktu. Jadi gonta-ganti merek, gonta-ganti bahan atau formula nggak apa-apa ya, Dok? Iya, tapi bukan ya tiap 2 hari sekali ganti ya. Itu juga Itu baju, merusak kulit. Yang tadi boleh aku tambahin? Boleh, silakan. Yang selain merokok, Boleh. tabir surya. Oh, Itu harus wajib ya? Wajib. Misalnya moisturizer nggak sempet gitu ya. Misalnya udah habis cuci muka nggak sempet pakai serum dan lain-lain. Tapi tabir surya jangan ditinggalin. Siap. Dr. Stanley, thank you banget buat waktunya Makasih dan edukasinya, kesempatannya. Dok. Sukses terus ya, Dok. Moga bermanfaat, guys. I'll see you in the next video. Bye-bye. Alright.